Kilas balik perjuangan meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya melalui rangkaian perjuangan dari masa ke masa. Dari generasi ke generasi, bahkan bangsa yang menjajah pun silih berganti. Bangsa Eropa yang datang pertama kali di Indonesia adalah Portugis, tepatnya di Malaka tahun 1509. Meski berhasil diusir, Portugis yang dipimpin Alfonso de Albuquerque kembali datang pada 1511 dan menguasai wilayah tersebut. Pada tahun 1596, Belanda datang ke Banten. Kemudian terbentuklah Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disebut VOC tahun 1602 yang kemudian mengambil alih kekuasaan dari tangan Portugis. Persekutuan perusahaan memiliki hak-hak istimewa hingga bisa menguasai daerah jajahannya. Tindakan sewenang-wenangnya mendapatkan perlawanan-perlawanan, diantaranya Sultan Agung Kesultanan Mataram Islam 1613 sampai 1645, Maluku, Kikali, dan Taluka Besi 1635 sampai 1646, Saidi 1650, Sultan Nuku dari Tidore. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gowa 1654 sampai 1669. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa pada 1656. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dilanjutkan putranya Muhammad Aceh Muzaffar Shah dari Kesultanan Siak Indrapura, Riau 1752 sampai 1858. Perang Padri, Minangkabau, melawan Belanda yang salah satunya dipimpin Tuanku Imam Bonjol, Muhammad Syahab pada tahun 1833. Pangeran Diponegoro yang memicu Perang Jawa dan akhirnya menjadi awal kebangkrutan VOC. VOC dibubarkan pada tahun 1799 dan diambil alih pemerintah Belanda, Hindia Belanda. Di sela pendudukan Belanda, terdapat masa Prancis 1800 sampai 1811 dan Inggris 1811 sampai 1816. Baru kemudian diserahkan kembali kepada Belanda. Belanda menerapkan program baru, salah satunya tanam paksa. Akan tetapi, banyak kritik dan penilaian negatif dari bangsa Belanda sendiri sehingga muncullah politik etis. Sebagai bentuk balas budi untuk daerah jajahan meliputi migrasi, irigasi, dan pendidikan. Meskipun dalam penerapannya mengalami penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada kepentingan kolonialisme Belanda. Kemudian muncul pergerakan perlawanan yang terorganisir dari bangsa Indonesia. Berdirinya Sarekat Dagang Islam pada 16 Oktober 1905, yang kemudian menjelma menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912, merupakan pelopor kebangkitan nasional. Masih dalam masa penjajahan Belanda, lahir organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 menjadi salah satu tonggak kemerdekaan. Selain itu, muncullah organisasi atau perkumpulan yang berkontribusi terhadap perjuangan bangsa Indonesia bahkan hingga saat ini. Di antaranya Jamiat Khair 1906, Muhammadiyah 1912, Al-Irsyad 1914, Persatuan Islam Persis 1923, Nahdlatul Ulama 1926. Selain itu, masih ada pihak-pihak lain yang turut andil baik secara individu maupun kelompok hingga bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Gagasan untuk menyatukan wilayah Nusantara semakin kuat dan digelarlah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu seperti Jong Java, Jong Ambon,
Jong Batak, Jong Sumatranen Bon, Jong Islami Eten Bon, Sekar Rukun, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, Jong Celebes. Saat itu diperkenalkan pula lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman. Para pemuda pun mengikrarkan Sumpah Pemuda sebagai bentuk tekad memerdekakan Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sumpah Pemuda, satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di saat para pemuda dengan semangat juangnya memerdekakan Indonesia, di saat itu pula dimulai penjajahan Jepang pada tahun 1942. Penjajahan dimulai dengan mengambil alih Hindia Belanda yang dilakukan oleh pemerintahan militer Jepang, Gunsei Kanbu. Pada penjajahan ini terjadi praktik Romusha yang semula direkrut secara sukarela, namun akhirnya menjadi kerja paksa untuk memenuhi ambisi memenangkan perang. Pemerintahan Jepang juga membentuk badan-badan seperti Pembela Tanah Air, PETA, dan Heiho untuk mendukung pemerintahan dan mempersiapkan tentara lokal. Di Asia Timur Raya, dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah BPUPKI dan pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah PPKI sebagai respons terhadap tekanan dari kalangan pemuda. Pembentukan BPUPKI dan PPKI menandai langkah awal yang penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia, di mana peran penting tokoh-tokoh nasionalis dalam kedua lembaga ini membantu mengoordinasikan upaya persiapan kemerdekaan nasional dalam konteks politik yang berubah-ubah selama masa pendudukan Jepang dan menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kekalahan Perang Jepang di Perang Dunia Kedua, titik telak kekalahan ketika dua kota besar di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat dan sekutunya pada tanggal 6 Agustus 1945. Meski Jepang sudah berjanji akan memberi kemerdekaan, kalangan pemuda tidak setuju dengan hal itu. Golongan pemuda ingin Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Pada dini hari 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok. Tindakan itu diambil agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Bertempat di Pegangsaan Timur dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berita kemerdekaan tersebar ke pelosok negeri melalui mimbar-mimbar masjid, radio, media cetak, dan lainnya. Proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan sebuah bangsa
Dilanjutkan dengan perangkat-perangkat syarat sebagai sebuah negara yang telah dipersiapkan sebelumnya di sidang-sidang persiapan kemerdekaan, ditetapkanlah Undang-Undang Dasar 1945.